Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Halo Ibu. Ibu. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, baik Ibu. Siap mengikuti pelajaran kita hari ini? Tentunya siap Ibu. Siap Ibu. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu ya sebelum memasuki pelajaran kita pada hari ini. Engri, tolong dituntun teman-temannya untuk berdoa. Baik Ibu. Baik teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, seandainya kita berdoa menurut percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Engri sudah membimbing teman-temannya untuk berdoa. Sebelum itu, Ibu bakal absen dulu ya. Salina. Hadir Bu. Oke, Rama Gustianur Simbolon. Hadir Ibu. Engri Deka Putra. Hadir Ibu. Rahmadini. Hadir Bu. Oke, semuanya hadir ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas barisan dan deret aritmatika. Nah, sebelumnya, masih ingat nggak kita belajar apa sebelum masuk ke barisan deret dan aritmatika? Nah, kita sudah mempelajari tentang pola bilangan sebelum kita memasuki baris dan deret aritmatika ya. Ibu slideshow dulu. Oke, barisan deret aritmatika. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuannya yang pertama itu adalah memahami barisan aritmatika, kemudian memahami deret aritmatika, menentukan unsur ke N suatu barisan aritmatika, menentukan jumlah N suku pertama deret aritmatika. Nah, pertama kita membahas tentang barisan aritmatika. Ada yang tahu barisan aritmatika ini apa? Izin Bu. Ya, silahkan. Barisan aritmatika itu barisan yang urutannya sama Bu atau selisihnya itu selalu sama Bu. Oke, terima kasih ya Salina. Yuk kita lihat pengertiannya. Nah, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan sama atau tetap. Kita masuk ke rumus. Nah, di sini untuk materinya. Nah, di sini ada 3 contoh dari untuk pengertian barisan aritmatika tadi. Di sini ada 3, 8, 13, 18. Nah, kita di sini untuk mencari selisih antara 3, 8, 13, 18 ini. Jadi, untuk 3 ini adalah suku pertama. 8 ini suku kedua, 12 suku ketiga, 18 suku keempat. Jadi, kita bakal menggunakan suku kedua dan pertama, ketiga dan kedua, kemudian 4 dan ketiga. Seperti yang kalian lihat di sebelah panah. Seperti 8 kurang 3, kemudian 13 kurang 8, 18 kurang 3, sampai 5. Karena dari setiap pengurangan itu selisihnya itu 5 atau bedanya 5. Sama halnya 2, 3. Nah, coba dilihat. Jika suku pertamanya kita kasih dengan A dan beda kasih dengan tanda B, maka secara umum barisan aritmatika tersebut adalah U sama dengan A, U2 sama dengan A tambah B, U3 A tambah 2B, U4 A tambah 3B, dan seterusnya. Kira-kira dari barisan umum secara umum ini, rumus yang didapat itu bagaimana? Izin Bu. Ya, silahkan.
rumusnya itu suku ke N sama dengan suku pertama ditambah N dikurang 1 dikali nilai beda. Oke, coba kita lihat. Nah, jadi benar ya yang dikatakan oleh tadi. Jadi rumus sukunya itu suku ke barisan aritmatika adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, untuk UN ini sendiri itu adalah suku ke N. Ingat ya, dan A ini adalah suku pertama, tambah dengan N ini tadi suku ke N kan, yang ditanya, terus dikurang dengan 1, dikali dengan beda atau selisih. Terus kita masuk ke soal. Nah, coba salah satu dari kalian ada yang membacakan soalnya. Engri, Bu. Oke, silakan Oke, Engri. Bu. Nah, contoh soal. Diketahui barisan aritmatika yaitu 4, 7, 10. Ditanya tentukan yang pertama beda, yang kedua U ke 10, yang ketiga rumus suku KN. Oke, makasih ya Engri. Nah, Sama Ibu. ya ini ada ditanyakan tadi diketahui barisan aritmatikanya. Kemudian ditanya itu kan ada bedanya, terus suku ke 10-nya, kemudian rumus suku ke N-nya. Nah, siapa yang mau mencoba untuk menjawab ini yang beda? Ini masih menggunakan rumus yang tadi. Saya, Bu. Salina, Ini Bu. Oke, Bu. Untuk beda itu kan selisih. Berarti selisih antara U2 dan U1 atau U3 dan U2. Berarti selisihnya itu sama-sama 3. Bedanya sama dengan 3, Bu. Oke, kita lihat ya. Nah, beda. Betul ya, menggunakan rumus B atau selisih sama dengan suku kedua dikurang dengan suku pertama. Itu suku keduanya 7 dan suku pertamanya 4. Jadi 7 kurang 4 sama dengan 3. Nah, selanjutnya nih, untuk pertanyaan kedua, suku ke-10 yang ditanya, kira-kira siapa yang mau? Engri, Bu. Oke, silakan Engri. Nah, baik Ibu, untuk yang pertanyaan kedua yaitu tentukanlah U ke 10. Nah, di mana rumus yang untuk menentukan U ke 10 yaitu kita dapat menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, kita tinggal masukkan di mana kita ketahui A-nya yaitu suku pertama yaitu 4 ya, sama dengan U10 sama dengan 4 ditambah dalam kurung 10 dikurang 1 di mana daya bedanya udah dapat diketahui yaitu 3. Maka 4 ditambah 9 dikali 3 sama dengan 4 ditambah 27. Maka U ke 10 adalah 31. Oke, kita lihat ya. Nah, benar ya yang disampaikan di sini menggunakan rumus yang tadi kita bahas. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, yang dicarikan tadi 10, maka suku 10-nya di UN ini. Kemudian A-nya suku pertama, terus ditambah dengan 10 yang dikurang dengan 1, kemudian dikali dengan 3. Daya beda yang setelah kita dapat di yang ke A. Jadi hasilnya itu 31. Untuk yang C, kira-kira siapa mau? Rahma, ayo Rahma. Kasih jawaban untuk C. Kasih tahu teman-teman bagaimana cara pencarinya. Iya, Ibu, izin. Ya, silakan. Untuk rumus suku ke N, kita masukkan rumus yang tadi ada UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, karena A-nya kita ketahui 4, kita masukkan nilai A-nya dan selisihnya. Berarti UN sama dengan 4 ditambah N kurang 1 kali 3. Nah, kemudian nilai N-nya kan tidak diketahui, maka kita akan kalikan N kurang 1 itu dengan nilai selisihnya. Maka dapatlah UN sama dengan 4 ditambah 3N dikurang 3. Nilai UN sama dengan 3N ditambah 1.
Oke, ini ya kita bahas. Seperti yang dipaparkan oleh Rahma tadi. Terima kasih ya Rahma sebelumnya. Di sini untuk mencari rumus ke suku ke N-nya, kita menggunakan masih rumus yang tadi, tetapi untuk mencari rumus suku ke N ini, kita mensubstitusikan nilai A dan B untuk mencari rumus UN tadi. Maka kita masukkanlah nilai A dan B. A-nya tadi 4, B-nya itu 3. Kemudian kita tinggal mengkalikan. 4 dibiar, terus 3 kali N, kurang 3 kali 1. Jadi, yang didapat ini sama dengan 3N plus 1. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Paham, Ibu. Oke, Paham, Ibu. ya, kita lanjut. Ya. Nah, di sini nih ada soal. Soalnya coba satu dari kalian untuk membacakan soalnya. Saya, Bu. Oke, silakan. Pada tahun pertama, sebuah toko Pak Tatan memproduksi 400 tudung saji. Setiap tahun rata-rata produksi bertambah 25 tudung saji. Berapakah banyaknya tudung saji yang diproduksi pada tahun kelima? Oke, ini bakal kalian diskusikan dengan teman kalian ya. Ibu jadikan 2 kelompok. Kelompok pertama itu Salina Rahma, kelompok itu Engri Deka Putra dengan Rahmadini. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian bahas, kemudian kita bahas di diskusi kita. Oke, udah habis ya waktu 5 menitnya. Nah, kelompok siapa nih? Kelompok 1 atau 2 yang ingin menyampaikan jawabannya, hasil diskusinya? Kelompok 2 Kelompok boleh, 1, Bu. Bu. Ayo, kelompok siapa ayo? 2 tadi duluan, Bu. Oke, silakan ya kelompok 2. Kelompok 1 jangan berkecil hati. Kita lihat dulu jawaban dari kelompok 2. Kelompok 1 bisa menyanggah jika kelompok 2 itu salah dalam menyampaikan jawaban. Silakan kelompok 2. Nah, baik Ibu. Pada tahun pertama, sebuah toko Pak Tatan memproduksi 400 tudung saji. Nah, setiap tahun rata-rata produksi bertambah 25 tudung saji. Berapakah banyaknya tudung saji yang diproduksi pada tahun kelima? Nah, pada soal dapat kita ketahui di mana yang diketahui itu suku pertamanya adalah 400 dan bedanya 25. Ditanya U5, maka di mana rumus yang telah Ibu jelaskan tadi, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, di sini kita tinggal memasukkan saja, yaitu U5 sama dengan di mana A-nya 400 ditambah 5 dikurang 1, maka dapat hasilnya 4 dikali dengan daya bedanya yaitu 25. Maka 400 ditambah 4 dikali 25 sama dengan 400 ditambah 100. Maka hasilnya adalah 500. Jadi banyak produksi pada tahun kelima adalah 500 tudung saji. Sekian Ibu. Oke. Nah, udah jelas ya jawabannya. Apakah kelompok 1 sama atau beda nih jawabannya dari kelompok 2? Sama, Bu. Ibu. Oke, sama ya, benar ya apa yang disampaikan oleh Engri tadi, bahwa menggunakan masih rumus yang tadi, UN sama dengan A tambah N 1 kali B. Nah, dapatlah hasilnya 500. Jadi, jadi banyak produksi pada tahun kelima adalah 500 tudung saji. Sampai di sini ngerti ya? Mengerti, Ibu. Selanjutnya, kita masuk ke materi kedua. Ini tentang deret aritmatika. Nah, deret aritmatika ini pasti kalian dengar di kehidupan kalian atau pernah mendengar kakak kalian membahas tentang materi ini gitu?
Pernah, Bu. Oke, pernah. Kira-kira deret aritmatika ini apa ya? Yang saya pahami ya, Bu, ya, dulu saya belajar deret aritmatika ini tentang jumlahnya, Bu. Jumlah semua suku itu ditambah semua, Bu. Suku aritmatika tapi, Bu. Oke, oke. Jadi, benar ya. Terima kasih, Salina. Nah, deret aritmatika ini adalah jumlah dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Jadi, dia menyeluruhkan suku yang ada pada barisan. Nah, kita masuk mencari rumusnya. Nih, jika barisan aritmatikanya adalah U1, U2, U3, seterusnya, maka deret aritmatikanya itu kan U1 tambah U2 tambah U3 dan UN. Dan dilambangkan dengan SN. Nah, kira-kira untuk mendapatkan rumusnya itu gimana ya? Coba Salina, tahu nggak cara mendapatkan rumusnya? Rumusnya, Ibu. Iya. Rumusnya itu SN sama dengan N per 2 dikali dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Gitu, Ibu. Oke, kita lihat ya. Nah, begini ya. Nah, SN tadi kan untuk keseluruhannya kan kita lambangkan dengan SN. Kemudian tadi kita ketahui juga untuk deret aritmatikanya itu U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya. Kemudian untuk U ini sendiri kan tadi kita tahu bahwa rumusnya itu kan tadi A N kurang 1 tambah B. Tapi di sini kita menggunakan yang U1 sama dengan A sebelumnya. Terus U2 kan ada A tambah B, benar kan? Nah, ini kita turunkan seperti ini. Kemudian setelahnya barulah kita masukkan jadikan A itu UN. Jadi A-nya UN, terus jadi A-nya UN kurang B, UN kurang 2B, dan seterusnya. Nah, ini jadinya nanti 2SN sama dengan A tambah UN. Ini bisa kalian baca. Sama. Nah, ini N suku ya. N itu suku. Kemudian U2SN sama dengan A tambah UN, SN sama dengan setengah N, A tambah UN. Jadi rumusnya itu, rumus akhirnya itu N sama dengan setengah N dalam kurung 2. 2 kali A tambah N kurang 1 kali B. Begitu. Di sini itu keterangan SN ini adalah jumlah N suku pertama deret aritmatika. Kemudian UN ini suku ke N deret aritmatika. A itu suku pertama, B itu beda, dan N itu banyak sukunya. Lanjut. Nah, di sini ada contoh soal. Coba Rahmadini tolong bacakan soalnya. Baik, Bu. Soalnya, Rini menyusun luti gendang di atas nampan dengan bentuk 3 ditambah 7 ditambah 11 dan seterusnya, maka jumlah 20 suku pertama deret 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah seterusnya ialah. Oke, nah ini silahkan diskusikan ke kelompok kalian yang saya bagikan tadi ya. Saya kasih waktu 5 menit. Cukup? Cukup, Ibu. Oke, silahkan ya. Oke, waktu 5 menitnya sudah habis. Kelompok mana nih yang mau memaparkan hasil diskusinya? Kelompok 1, Ibu. Oke, kelompok 1 silahkan. Nah, setelah yang contoh soal itu, kita akan cari nilai bedanya terlebih dahulu.
Rumusnya tadi kan B sama dengan UN dikurang UN kurang 1. B sama dengan yang dicari U42, 4 A2 dikurang U1. Maka nilainya B sama dengan 7 kurang 3 atau B itu sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai B-nya itu untuk mencari S20, suku ke-20. Maka rumusnya Sn sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Sn sama dengan setengah dikali 20 dikali 2 kali 3 ditambah 20 kurang 1 dikali 4. Nah, nanti hasil akhirnya itu Sn sama dengan 820, Ibu. Oke. Kelompok mana? Jawabannya sama kelompok 1? Sama, Ibu. Oke. Jadi, pertama kita mencari daya B dulu menggunakan rumus ini. B sama dengan UN kurang 1. Jadi, ini B sama dengan U2 dikurang U1. Jadi, kurang 3 itu 4. Baru kita masukkan ke dalam rumus yang kita bahas tadi. Nah, maka kita substitusikan saja B-nya. Jadi Sn menggunakan rumus tadi. Kemudian setengah kali 20, 2 kali 3 tambah 20 kurang 1 kali 4. Jadi hasilnya kita dapat Sn-nya itu 820. Sampai di sini, apakah ada yang masih bingung atau bagaimana? Bisa dipahami, Bu. Pahami, Bu, cukup dimengerti. Bisa dipahami, Bu. Oke. Nah, setelah kita belajar tentang tadi baris dan deret aritmatika, nanti kalian bisa mengisi Google Form, ada 3 soal, silakan isi untuk Ibu bisa melihat seberapa jauh kalian memahami materi pada hari ini. Dan pada materi selanjutnya kita akan membahas barisan dan deret geometri. Jadi silakan pelajari di rumah dulu, nanti baru kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini ada quote, 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Itu dari Bung Karno. Jadi, jangan jadi orang tua yang bisa bermimpi, jadilah satu pemuda yang bisa mengubah dunia. Tapi sebelum menutup, Ibu ada games. Kalian mau tidak bermain games? Mau, Bu. Mau, Ibu. Nih, clue-nya, silakan siapkan pena kalian dulu ya. Clue-nya itu all around the world. Clue-nya itu all around the world. Nah, pertanyaannya, sekarang saya lagi di Amerika, maka 4 jam lagi saya di mana? Apa, Bu? Ulang lagi, Bu. Ya, clue-nya itu all around the world. Pertanyaannya, sekarang saya lagi di Amerika, maka 4 jam lagi saya di mana? Di Rusia ya, Bu? Jawaban lain ada? Rusia ya, Bu? Iya, Afrika, benar. Bu. Enggak, benar, Angry. Oh. Oke, kita coba ya, kita coba. Saya ini ya. Sekarang saya di Rusia. Kemudian 8 jam kemudian saya di mana? Sri Lanka ya, Bu? Saya pun tak tahu saya di mana. Saya di rumah soalnya. Oke, sekian ya intermezzo dari saya. Saya ucapkan terima kasih telah berpartisipasi pada materi kita pada hari ini. Semoga kalian bisa mengisi soal yang setelah saya berikan di link yang telah dibagikan tadi. Maaf jikalau ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.